Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 4 Juni 2023, kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, untuk memberikan rasa aman bagi umat Buddha jelang rangkaian perayaan Trisuci Waisak, tim Jibom Brimob Polda Sumatera Utara menyisir vihara, di antaranya vihara terbesar di Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara yang terletak di Komplek Cemara Asri. Vihara Maitreya merupakan vihara terbesar di wilayah Kabupaten Deli Serdang, menjadi sasaran sterilisasi Jibom Polda Sumatera Utara bersama petugas Polsek Percut Setuan dan Polrestabes Medan. Dengan menggunakan metal detektor, pengecekan dilakukan di luar maupun di dalam vihara, mulai dari altar dan benda-benda yang ada di luar maupun di dalam gedung tak luput dari pengecekan petugas. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan juga aman bagi umat Buddha yang akan melakukan peribadatan dalam rangka Hari Raya Waisak yang jatuh pada hari ini. Selain melakukan sterilisasi pada pagi hari sebelum umat Buddha berdatangan untuk melakukan ibadah Waisak, pihak kepolisian juga bersiaga di lokasi untuk memastikan kelancaran ibadah Waisak umat Buddha. Kanit Binmas Polsek Percut Setuan, AKP Muhammad Rohim Dalimunte menyebutkan, ia beserta beberapa personil kepolisian akan terus berjaga hingga ibadah Waisak selesai dilakukan umat Buddha. Dalam rangka Hari Waisak, jadi sterilisasi dilaksanakan selama 3 hari dari mulai semalam. Jadi yang dilaksanakan oleh Brimob Dasu Polda Sumut. Hasil sterilisasi tadi seperti apa? Alhamdulillah aman, terkendali, tidak ada halangan. Selain bersiaga dan melakukan pemeriksaan secara detail di dalam vihara, polisi juga melakukan patroli rutin di sekitar vihara untuk memudahkan umat Buddha yang melakukan ibadah melapor jika ada peristiwa yang mengganggu keamanan. Puluhan biksu mengikuti tradisi Pindapata dalam rangkaian peringatan perayaan Trisuci Waisak 2567 Penanggalan Buddha tahun 2023 di Vihara Komplek Cemara Asri, Deli Serdang. Tradisi Pindapata merupakan tradisi berderma dari umat kepada para biksu. Pindapata dilakukan dari Vihara Sakyamuni Buddha dan berjalan di sepanjang Jalan Boulevard Utara Cemara Asri, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Tradisi Pindapata ini dilakukan oleh biksu dari Sangha Agung Indonesia dengan membawa bejana. Para biksu berjalan kaki menghampiri umat dan mengumpulkan derma yang diberikan umat, baik makanan maupun ampau yang berisi uang. Kepala Vihara Sakyamuni Buddha Indonesia, Bhikkhu Tanavaro Mahatera, menjelaskan Pindapata dilakukan para biksu setiap harinya. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi umat untuk berbuat baik dengan berderma kepada para biksu. Tak hanya itu, dalam rangkaian peringatan perayaan Trisuci Waisak 2567 ini, umat Buddha juga melatih kesederhanaan dengan tidak makan pada siang hari dan menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat hiburan dan lainnya hingga perayaan Waisak selesai. Pindapata di Wihara Sakyamuni Buddha Tibis ini merupakan rutinitas yang setiap hari dilaksanakan, dan itu memang tugas dan kewajiban seorang bhikkhu. Dan Pindapata ini kan salah satu kicak atau aktivitas yang juga secara rutin dilaksanakan oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama. Kubanhe Pindapatanja, ya itu yang pertama. Artinya apa? Ya di pagi hari Pindapata mengumpulkan derma sedekah dari umat yang berbakti sebagai salah satu cara mereka untuk menyokong kehidupan para bhikkhu sangga. Tradisi Pindapata ini dilakukan pada pagi hari sebelum umat Buddha melakukan ibadah Waisak di vihara dan melaksanakan ritual memandikan patung Buddha Rupang yang dianggap sebagai simbol mensucikan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi. Pemirsa, satu stasiun pengamatan Gunung Api Sinabung yang berada di zona merah kawasan perladangan Desa Sigarang-Garang, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo terbakar.
mengakibatkan alat pengamatan aktivitas Gunung Sinabung rusak dan tidak berfungsi. Terbakarnya stasiun pemantau Gunung Sinabung diduga akibat adanya pembakaran lahan di perladangan. Padahal lokasi berada di kawasan zona merah Desa Sigarang-Garang, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, yang mengakibatkan alat pemantau gunung api Sinabung rusak karena hangus terbakar. Alat ini merupakan alat utama dan sangat vital milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Sinabung, yang letaknya sangat dekat dari Gunung Sinabung dengan radius 2 km. Terbakarnya alat ini sempat mengganggu pemantauan aktivitas kegempaan Gunung Sinabung. Petugas PVMBG Gunung Sinabung, Armen Putra, mengatakan, petugas terpaksa memindahkan pemantauan menggunakan alat yang berada di sisi lain gunung yang berjarak lebih jauh dari pusat Gunung Sinabung. Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya lahan tersebut. Rusaknya alat ini diperkirakan negara mengalami kerugian mencapai 200 juta rupiah. Informasi yang pertama yang kita tahu pertama yang di pos pengamatan tidak terkoneksinya antara peralatan di lapangan sama di pos. Nah, setelah itu kami cek lagi ke peralatan lain juga lancar. Nah, hanya di satu stasiun Sigarang-Garang aja yang tidak terkoneksi oleh ke lapangan gitu. Dampaknya sendiri seperti apa kita? Ya, dampaknya sendiri hingga sampai saat ini kita tidak dapat melakukan pengamatan terutama seismik yang berada di dekat Gunung Api Sinabung, yaitu di Stasiun Sigarang-Garang. Stasiun yang terbakar ini, Stasiun Sigarang-Garang ini adalah salah satu stasiun kita yang paling dekat dengan aktivitas puncak Gunung Api Sinabung. Status Gunung Sinabung Kabupaten Karo masih level 2 waspada. Masyarakat dan pengunjung dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di zona merah pada desa-desa yang sudah direlokasi. Lokasi radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung serta radius 4 sampai 5 km sektoral selatan timur. Pemirsa, kemarau berkepanjangan menyebabkan 5 hektar lahan bukit di Kota Padang Sidempuan terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang turun ke lokasi sempat kewalahan untuk menjinakkan kobaran api di puncak bukit tersebut. Kemarau panjang yang terjadi di Kota Padang Sidempuan dalam 2 pekan terakhir mengakibatkan 5 hektar lahan di Bukit Teletabis, Desa Purwodadi, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang Sidempuan terbakar. Kencangnya angin di lokasi tersebut membuat kobaran api semakin cepat merambat sehingga membuat sejumlah permukiman warga yang berada di bawah lokasi bukit tersebut nyaris terbakar. Beruntung petugas pemadam kebakaran langsung turun ke lokasi untuk menjinakkan api yang mulai merambat ke permukiman warga. Namun untuk melakukan proses pemadaman api di puncak Bukit Teletabis, petugas damkar sempat kesulitan yang disebabkan harus mendaki perbukitan tersebut sekitar 500 meter. Menurut Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Sidempuan, Azhadi Mukhtar Nasution mengatakan, kebakaran lahan ini disebabkan cuaca panas yang melanda Kota Padang Sidempuan dalam 2 pekan terakhir. Sebanyak 5 titik api kebakaran lahan di lokasi bukit tersebut tercatat sekitar 5 hingga 10 hektar lahan kosong tersebut terbakar. Ini berdasarkan perkiraan kita ini kurang lebih berkisar 5 sampai dengan 10 hektar karena ini belum semua berhasil kita atasi. Nanti setelah dari sini mungkin kita masih sebelah sana lagi, ada yang mungkin perlu kita padamkan lagi. Ada berapa titik semuanya, Bang? Ini berdasarkan pantauan kita ini kurang lebih ada 5 titik. 5 titik, Bang. 5 titik api. Faktor kendala proses pemadamannya. Mungkin ini seperti bagaimana kita lihat, ini karena merupakan bentuknya dia gunung. Mungkin selang kita ini kurang panjang di atas, makanya kita buat solusi mana daerah yang bisa dijangkau oleh apa kita selang, itulah nanti yang kita akan padamkan. Sebanyak 2 unit mobil damkar dan belasan petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran lahan tersebut. Pemirsa, curah hujan yang cukup tinggi dan terbatasnya ketersediaan pupuk menyebabkan tanaman padi banyak yang rusak, sehingga berdampak terhadap turunnya produksi gabah pada musim panen raya petani pada tahun ini.
Memasuki bulan Juni pada awal masa panen raya padi di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, dan Pahae Julu, sejumlah petani mengeluhkan menurunnya produksi hasil pertanian padi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Demikian juga di Kecamatan Pahae Julu dan di kecamatan lainnya, para petani mengeluh akibat minimnya ketersediaan dan mahalnya harga pupuk saat musim tanam telah berdampak pada menurunnya hasil panen padi. Pada musim panen saat ini mencapai 30% hingga 40% dari tahun sebelumnya. Menurut petani, jika pada musim panen sebelumnya mereka bisa memperoleh hasil yang cukup baik, namun saat ini hasil panen turun drastis. Selain itu, komoditas beras di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara umumnya merupakan beras merah lokal, di mana petani melakukan masa tanam padi 2 kali dalam setahun. Untuk satu musim tanam biasanya membutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan hingga panen pada bulan Juni hingga bulan Juli. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tapanuli Utara tahun 2022 lalu, untuk luas areal padi sawah di Tapanuli Utara sebanyak 20.500 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 118 ton lebih. Dan untuk produksi padi gogo luas areal panen sebanyak 23.600 hektar lebih. Keadaan padi kami ini sebenarnya mengurangi hasil tahun ini. Karena banyak yang rusak karena cuaca. Dan hasilnya tahun ini memang berkurang dari tahun sebelumnya. Karena tahun ini memang keadaan pupuk di kampung kami sangat langka. Terkait dengan minimnya alokasi kuota pupuk bersubsidi dan non-subsidi yang diterima para petani, maka untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Tapanuli Utara Sei Pasaribu mengatakan, melalui mekanisme pendistribusian pupuk yang disalurkan berdasarkan data, nama, dan alamat, dan mengajak para petani untuk menggunakan pupuk organik sehingga kedepannya produksi pertanian padi sawah petani lebih meningkat. Pemirsa, berikut kami hadirkan segmen haji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, 49 orang jemaah haji Kota Sibolga pagi tadi dilepas keberangkatannya oleh pemerintah Kota Sibolga. Pelepasan keberangkatan itu berlangsung di halaman Masjid Agung Kota Sibolga dengan disaksikan langsung oleh seluruh keluarga para jemaah haji. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sibolga, M. Yusuf Batubara, yang mewakili Wali Kota Sibolga, Haji Jamaluddin Pohan pada pelepasan keberangkatan jamaah haji itu menyampaikan kepada seluruh jamaah haji Kota Sibolga untuk supaya menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci, mengingat kondisi cuaca panas tengah melanda kota Mekah. Tidak hanya itu, para jemaah haji Kota Sibolga diminta tetap berkoordinasi dengan petugas medis jika merasakan keluhan terkait kesehatan. Selain itu, ia juga menyampaikan para jemaah tetap sabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji di Tanah Suci. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Sibolga, Bahrum Saleh, menjelaskan, jemaah haji asal Kota Sibolga yang berangkat tahun ini terdiri dari 19 orang jemaah haji laki-laki dan 30 jemaah haji wanita. Lanjutnya menjelaskan jemaah haji asal Kota Sibolga agar berangkat menuju Kota Madinah melalui Bandara Kuala Namu Deli Serdang pada Senin pagi 5 Juni esok dan tergabung dalam kloter 13 bersama dengan jemaah haji asal Kabupaten Batubara. Pantauan di halaman Masjid Agung Kota Sibolga, rombongan jemaah haji Kota Sibolga berangkat menuju Bandara FL Tobing dengan menaiki mobil minibus yang disediakan pemerintah Kota Sibolga dengan pengawalan dari Satuan Lalu Lintas Polres Sibolga. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, para peternak sapi mulai menyiapkan sapi yang layak dan cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Namun para peternak mengeluhkan minimnya pembeli sapi kurban pasca wabah PMK.
Berbagai persiapan dilakukan peternak agar sapinya sehat dan memiliki berat yang cukup serta usia yang sudah memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Seperti yang dilakukan salah seorang peternak sapi yang berada di Dusun 4 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Dodi Iskandar. Perawatan ekstra dilakukan agar sapi tetap sehat, seperti memberikan makan, pemberian obat dan vitamin, serta rutin membersihkan kandang. Sementara itu, untuk memastikan sapi sudah cukup umur dan layak menjadi hewan kurban, dapat dilihat dari gigi susu hewan itu telah tanggal. Dodi menambahkan kendala yang dialami peternak sapi saat minimnya pembeli jelang Idul Adha. Kondisi ini diduga akibat wabah virus PMK yang terjadi pada tahun lalu. Menurut Dodi, dari 10 sapi miliknya, baru 5 ekor yang sudah dipesan yang nantinya akan dijadikan hewan kurban. Sementara 5 ekor lagi belum ada pembeli. Sebelum wabah PMK sebulan menjelang Idul Adha, sapi peliharaannya sudah banyak pemesanan, bahkan kekurangan sapi yang akan dijual. Untuk kendalanya sendiri, karena kita baru terdampak kena penyakit PMK, tapi sudah untuk PMK sendiri sudah tidak ada lagi. Rata-rata di sini udah 2 tahun ya, ditandain dengan poel giginya. Berarti kalau udah poel giginya udah siap lah untuk dikurbankan. Poel gigi. Ada beberapa jenis sapi yang dipelihara para peternak seperti sapi jenis simental, lemosin, dan brahma dengan bobot rata-rata 150 hingga 160 kg daging dengan harga Rp20 juta per ekor. Pemirsa, keberangkatan kloter 11 jemaah calon haji asal Sumatera Utara mengalami perubahan jadwal terbang. Waktu terbang ini sudah diinformasikan kepada Garuda kepada pihak BPIH Embarkasi Medan. Sebanyak 355 jemaah calon haji asal Kabupaten Padang Lawas yang tergabung dalam kloter 11 mengalami penundaan waktu terbang selama kurang lebih 3 jam. Menurut Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Medan, Torang Rambe, mengatakan perubahan waktu terbang ini sudah disampaikan pihak maskapai kepada para jamaah dan juga PPIH Medan. Dengan perubahan waktu terbang ini tidak berpengaruh pada jadwal terbang kloter 12, hanya sedikit waktu 2,5 jam menunggu, karena petugas PPIH membutuhkan waktu membersihkan kamar jemaah calon haji kloter 11 yang baru berangkat. Surat yang kita terima dari kawan-kawan kita dari Garuda, memang ada keterlambatan untuk kloter ini kurang lebih 3 jam, sehingga kita tentu dari PPIH Embarkasi Medan menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Sehingga memang maka pada saat ini untuk kloter 11 kita berangkatkan 19.45. Sementara itu, General Manager Garuda Perwakilan Medan, Mishe Paulina Tambunan mengatakan, memang ada perubahan waktu terbang pada kloter 11 disebabkan padatnya pesawat yang akan masuk dan keluar di Bandara Madinah. Jadi pihak maskapai Garuda harus menyesuaikannya. Keselamatan pesawat dari Madinah. Jadi kita juga menyesuaikan slot di Madinah karena saat ini memang sedang ramai-ramainya semua penerbangan menuju Madinah. Jadi memang slotnya terbatas. Jadi kita memang menunggu izin untuk mendarat di sana. Nah, jadi itu yang kita prepare. Jadi memang kita ada keterlambatan. Tapi kita selalu memberitahukan sebelumnya ke pihak BPIH. Untuk pemberangkatan haji tahun ini sesuai dengan tagline adalah ramah lansia dan jemaah calon haji yang diberangkatkan diprioritaskan di usia 65 tahun ke atas. Pemirsa, Badan Koordinasi Pemuda Muslim atau Bakopam Sumatera Utara melakukan sosialisasi moderasi beragam dalam merawat kebinekaan. Dalam sosialisasi tersebut diminta agar masyarakat tidak terpecah belah dalam melakukan pemilihan wakil rakyat jelang pemilu 2024 mendatang. Badan Koordinasi Pemuda Muslim atau Bakopam Sumatera Utara melakukan sosialisasi moderasi beragama dalam merawat kebinekaan pada Sabtu sore. Sosialisasi yang dihadiri masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan ini bertujuan agar masyarakat tidak terpecah belah dalam melakukan pemilihan wakil rakyat pada pemilu tahun depan.
Selain itu, dalam sosialisasinya para warga agar tidak terpengaruh dengan isu SARA yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan nantinya pada pemilu tahun 2024 mendatang agar memilih wakil rakyat yang benar-benar amanah dalam menjalankan tugasnya dan tidak lupa akan rakyat. Ahmad Hambali selaku pihak dalam memberikan sosialisasi berharap ke depan di pemilihan presiden agar tidak ada lagi isu SARA yang ditimbulkan. Dan dirinya pun berharap juga kepada masyarakat di Sumatera Utara sendiri agar jangan mau diadu domba oleh isu-isu yang tidak benar. Sosialisasikan di Sumatera Utara ini terkait dengan bagaimana ada kesinambungan antara jiwa dan rohani. Agar toleransi beragama di Sumatera Utara khususnya ini lebih dikedepankan. Artinya tidak ada penindasan di salah satu agama, tidak ada unsur SARA dan lain sebagainya. Karena kaitannya ini menjelang Pilpres 2024, tentu ini harus bisa mengedepankan bahwa politik adalah politik yang santun, politik yang damai, politik yang toleran. Sementara itu, Ketua Umum Bakopam Sumatera Utara, Ibnu Hajar, mengatakan agar warga Sumatera Utara bisa menjaga kebinekaan dan tidak terpecah belah akibat pemilu. Sama-sama bisa menambah ilmu pemahaman kita tentang arti kemerdekaan dan keutuhan bangsa ini. Karena bangsa ini kan, NKRI kan negara yang besar, berbagai-bagai suku dan beragam agama. Oleh karena itu, marilah perbedaan ini kita satukan, kita jadikan satu anugerah dan kekuatan agar bangsa ini semakin maju dan sama-sama kita menjaga negeri tercinta ini. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan silaturahmi Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara, kemarin melaksanakan family gathering di Singapore Land Water Park, Kabupaten Batubara berlangsung meriah, penuh kekeluargaan dengan hadiah utama sepeda motor. Ratusan wartawan bersama keluarga se-Sumatera Utara tergabung dalam organisasi PWI mengikuti acara family gathering dihadiri Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari, Bupati Batubara Zahir, Forkopimda Sumatera Utara, dan tokoh masyarakat Sumatera Utara. Ketua Panitia Rifki Warisan mengatakan kegiatan family gathering yang rutin dilaksanakan PWI Sumatera Utara setiap tahun dalam upaya meningkatkan silaturahmi sekaligus memberi pemahaman netralitas wartawan dalam mensukseskan pemilu 2024. Ketua PWI Sumatera Utara Varianda Putra Sinik mengatakan menjadi program tahunan kegiatan family gathering guna menguatkan hubungan silaturahmi profesi wartawan di Sumatera Utara. Menghadapi pemilu 2024, pengurus PWI bersikap netral dan independen, tidak terlibat partai politik ataupun tim sukses pemenangan salah satu kontestan pemilu 2024. Tidak ada persoalan-persoalan. Dan yang ada bagaimana membangun PWI Sumatera Utara lebih baik. Hari ini sudah kita buktikan sama-sama sama kawan-kawan, anggota PWI, pengurus panitia membuat acara family gathering dan sosialisasi tentang peraturan tidak bolehnya anggota PWI atau PWI menjadi caleg ataupun tim sukses yang langsung umum PWI pusat. Sementara itu, Bupati Batubara Zahir mengapresiasi kegiatan PWI Sumatera Utara dilaksanakan di Batubara yang diharapkan terwujudnya sinergitas dalam mendukung program pemerintah. Wartawan adalah merupakan mitra strategis dalam mendukung percepatan pembangunan terwujudnya masyarakat sejahtera. Sarana untuk pembangunan. Nah, tanpa wartawan kita nggak bisa apa-apa. Investor bisa datang karena cerita di media, cerita disampaikan oleh wartawan itu cerita yang memberikan harapan bagi para investor. Nah, makanya wartawan itu adalah mediator untuk pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Jadi begitu pentingnya wartawan, tapi yang penting adalah penting juga peningkatan sumber daya wartawan. Itulah dengan UKW yang ada. Selamat. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, salah satu produk unggulan hasil karya kerajinan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sitoli adalah batik tulis ornamen hias yang diminati masyarakat.
Batik tulis atau dalam bahasa Nias Nuka Nibira merupakan kain katun mengandung kapas yang di atasnya bertuliskan pola dasar hingga sempurna menjadi kain batik berornamen Nias. Adalah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka yang pernah berbuat salah dan kini menjadi warga binaan di Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli. Produk kerajinan batik tulis yang dipandu oleh para pegawai lapas tersebut sudah digeluti sejak tahun 2019. Saat ini keberadaan Nuka Nibira atau batik tulis Nias telah bernilai jual yang tinggi yakni di kisaran 1 juta hingga 2 juta rupiah per bakal kain batiknya. Sama seperti tahun lalu, kini menjelang Lebaran tahun 2023, pihak lapas membuka akses bagi warga umum dan instansi pemerintah dan swasta untuk berkunjung dan berbelanja kain batik pada ruang penjualan hasil keterampilan warga binaan. Ditingkatkan lagi, lebih biar sepertinya ya warnanya bagaimana bisa memikat. Lebih ya suka warna yang agak sedikit menawan dan modelnya sedikit agak diperbarui dan ditingkatkan lagi, mudah-mudahan untuk ke depan lebih maju lagi hasil kreativitas bapak-bapak semua di dalam ini. Produksi batik tulis yang menampilkan gambar ragam sumber daya alam dan potensi budaya daerah itu mengandung nilai kultur dan kekayaan yang dimiliki. Melalui program pembinaan kemandirian, usaha batik tulis itu terus dikembangkan di dalam lapas, kemudian warga binaan yang telah bebas usai menyelesaikan masa tahanannya dibekali agar mampu menerapkannya di lingkungan masyarakat. Batik Nuka Nibira ini salah satu ikan dari Lapas Gunung Sitoli, produk unggulan, di mana warga binaan kami bukan untuk tidur-tidur saja di dalam, tapi dilatih untuk membuat batik tulis Nuka Nibira yang bisa digunakan atau bisa jadi bekal setelah mereka bebas. Nuka Nibira Nias telah menjadi salah satu ikon pariwisata Pulau Nias, kemudian kini telah banyak dipajang pada berbagai lokasi pasar di Pulau Nias maupun di Sumatera dan juga Jawa. Menghabiskan akhir pekan libur cuti bersama, destinasi wisata alam Kantin Kejujuran di Penatapan Panyabungan ramai dikunjungi warga. Di akhir libur cuti bersama, masyarakat biasanya menghabiskan waktu libur bersama dengan keluarga dan para sahabat untuk mengunjungi destinasi wisata. Para pengunjung terlihat ramai di wisata alam Kantin Kejujuran di Penatapan Panyabungan Mandailing Natal. Pada objek wisata alam Kebun Karet ini, pengunjung dapat melihat pemandangan alam yang sejuk dan asri dengan lintangan perbukitan yang juga hijau. Ditambah lagi aliran sungai Batang Gadis yang mengelilingi perbukitan Bukit Barisan yang menjadi favorit pengunjung. Untuk mengabadikan dengan bersuah foto dengan latar perbukitan, salah seorang pengunjung, Kima Pulungan, mengaku senang dan sangat menikmati pemandangan alam dan fasilitas yang ada di destinasi Kantin Kejujuran di Penatapan Panyabungan ini. Tidak hanya itu, pengunjung yang memesan makanan di Kantin Kejujuran ini juga tidak langsung ditagih uangnya untuk membayar makanan yang dipesan. Namun makanan yang dipesan akan dibayar jika pengunjung sudah siap untuk pulang. Bagi para pengunjung yang berwisata ke penatapan ini tidak ada dipungut biaya. Hari-hari libur kita ke sini. Tapi nggak siang ke sore nih. Tasanan itu bagus di sini. Makanya pemandangannya kan bagus. Terus suasana itu sejuk di sini. Jadi yang buat bagus di sini. Enggak, kalau di sini kita pesan nanti kita bayar. Kayak ada Kantin Kejujuran. Ada Kantin Kejujuran ya? Iya. Untuk dapat berkunjung di wisata Kantin Kejujuran di Penatapan Panyabungan ini, masyarakat hanya menempuh waktu 15 menit dari kota Panyabungan. Pemirsa, wisata alam SRP Ernala di Desa Sukanalu, Membelang, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo menyajikan wisata kebun salak petik sendiri. Saat liburan, destinasi wisata di Kabupaten Karo ramai dikunjungi wisatawan. Kesejukan serta keindahan alamnya yang menarik memberikan pengalaman yang menyenangkan. Seperti lokasi wisata di SRP Ernala, warga Desa Sukanalu, Embelang, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, wisata alam dengan keunikan bukit dan lembah yang eksotis,
Selain alam wisata kebun salak petik sendiri juga menyajikan agrowisata kebun salak petik sendiri. Hamparan hijaunya kebun salak Pondo merupakan liburan bersama keluarga menjadi pengalaman yang seru. Rekreasi yang mengusung konsep agrowisata mengenal tanaman dan buah salak secara langsung. Yang berminat bisa belajar berkebun salak mulai dari bibit, penanaman dan perawatannya. Di sini wisatawan bisa belajar hal baru saat memetik buah salak sendiri. Mengetahui cara memetik yang benar hingga ciri-ciri kematangan buah. Wisata alam SRP Ernala masih terus dikembangkan agar menjadi destinasi wisata yang menarik dan juga unik. Menjadi ikon desa Sukanalu Embelang Barus Jahe, salah seorang pengunjung Sally Sinaga mengatakan, liburan ke perkebunan buah salak Pondok ini menjadi pengalaman yang seru. Selain dapat memetik buah, langsung juga dapat mengeksplorasi agrowisata alam pegunungan Kabupaten Karo yang menyejukkan dengan keanekaragaman hayati dan buah tropis. Ernala ini ya, kita tadi sudah mengunjungi banyak ikon-ikon di sini, terutama sekali ada kebun salak, itu ada di situ kebun salak. Kita sudah ke dalam, cara tanam yang luar biasa dan kita udah cicipi rasanya luar biasa. Walaupun tumbuh di dataran tinggi seperti ini, manisnya luar biasa. Ini salak ini sebagai konsep wisata di resto dan kafe Sura Ernala ini mendukung pengunjung jadi semakin menikmati kebun, yaitu ya, salah satunya itu kebun salak yang sangat luar biasa sehingga membangkitkan semangat para pengunjung berkunjung ke wisata Sura Ernala ini. Daerah dingin ya umur 9 bulan. Pengelola wisata kebun SRP Ernala, Oge Sitepu mengatakan bahwa kebun salak Pondok terbentang di lahan seluas sekira 10 hektar ditanam sejak 5 tahun lalu. Perawatan dengan pupuk organik yang alami dan tidak merusak lingkungan. Perlu dorongan maupun dukungan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat di bidang pariwisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kita membuka jasa petik sendiri untuk wisata kita SRP Ernala ya kan. Khususnya untuk pemasaran kita sekarang untuk di pajak buah, bestagi, ya kita untuk tamu kita, wisata kita ya, kita sediakan. Terus untuk pemasaran kita memang sekarang udah cukup memadai ya untuk pemasaran. Pemirsa, wisata alam pegunungan Sitepu Rumah Pulungan SRP Ernala yang berada di Desa Sukanalu, Embelang, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, ramai dikunjungi wisatawan. Terdapat spot balon terbang besar yang membuat keunikan tersendiri. Seperti di lokasi wisata alam Sitepu Rumah Pulungan SRP Ernala yang berada di Desa Sukanalu, Embelang, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Spot balon terbang besar yang membuat keunikan tersendiri. Tempat ini menjadi spot gambar atau bersuah foto yang menarik dan juga menantang. Karena berada di ketinggian dan panorama keindahan alam lereng perbukitan, sangat cocok untuk wisata bersama keluarga. Sarana di halaman SRP Ernala Sukanalu juga lumayan baik dengan spot foto dan stand duduk yang banyak. Selain itu, fasilitas kolam renang anak, kolam pancing, pondok dan penginapan keluarga serta lahan parkir yang aman dan menikmati kuliner resto cafe dengan menu ikan dari kolam pancing yang nikmat, segar dan juga fresh. Pengelola Inalia Boru Hasian mengatakan wisata alam SRP Ernala masih terus dikembangkan agar menjadi destinasi wisata yang menarik dan menjadi ikon Desa Sukanalu Embelang Barus Jahe. Kerjasama yang baik kepada beberapa mungkin relasi rekan atau ya baik juga dari pemerintahan daerah. Jadi untuk harapan kami dari wisata SRP Ernala Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo Sumut, sangat banyak untuk kedepannya. Terlebih kita boleh menggunakan alam, ya alam yang telah diciptakan Tuhan buat kita. Jadi untuk harapan yang sangat luar biasa itu, kita akan menjadikan wisata kita ini sebagai ikon untuk daerah yang kita tempati di sini, Tanah Karo Simalem.
Salah seorang pengunjung Ocha Sebayang mengatakan lokasi wisata alam SRP Ernala mempunyai potensi pengembangan pariwisata di desa. Perlu dukungan seperti infrastruktur untuk memperkuat promosi wisata baik wisatawan lokal maupun sampai ke mancanegara. Menampilkan wisata yang sangat-sangat menarik bagi kita pengunjung ya, terutama objek-objek yang mereka tampilkan itu sangat berbeda dengan yang lainnya. Nah, kalau kita melihat view di sini, itu bisa nanti kalau memang ini mau dikembangkan, akan bisa sambung menyambung. Kita berharap Kementerian Pariwisata akan memberikan pengarahan-pengarahan atau penambahan mungkin di bagian finance-nya, menurut saya ya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jembatan Aek Tanoponggol yang berada di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir kini telah rampung. Jembatan Aek Tanopanggul dibangun untuk mendukung pengembangan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Jembatan ini memiliki panjang 382 meter, kini menjadi potensi objek wisata baru yang diharapkan menjadi salah satu ikon di Kabupaten Samosir. Pantauan di lapangan, warga yang sedang melintas pun saat ini banyak yang sengaja berhenti untuk bersuah foto dengan latar indahnya terusan sungai Danau Toba ke hamparan Danau Sumatera Utara yang menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, warga setempat juga memanfaatkannya untuk kegiatan berolahraga seperti jogging di pagi hari maupun sore hari, serta bercengkrama di sepanjang jembatan Aek Tanoponggol tersebut. Salah seorang warga, Sumper Edward Simanjuntak, mengatakan jika jembatan ini ditambah dengan lampu-lampu hias akan terlihat indah di malam hari, seperti halnya jembatan Ampera di Palembang. Ia berharap jembatan Aek Tanoponggol ini diharapkan akan menjadi ikon objek wisata baru di Kabupaten Samosir yang perlu dijaga kelestarian dan kebersihannya di sepanjang akses jalan menuju lokasi wisata. Ikon kota Pangururan, terutama khususnya Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir ini jembatan Tanoponggol menjadi ikon wisata. Tapi kami berharap ya, para pengunjung tolonglah menjaga kebersihan daripada ini jembatan sepanjang jalur ini. Mohon dijaga kebersihannya. Jangan membuang sampah secara sembarangan. Kita prihatin itu tiap sore ini, kalau udah tiap sore habis liburan pasti di sini sampah berjubel sampai sana sepanjang ini. Kasihan kita sama utama itu adalah kebersihan. Pengunjung yang datang mengaku dapat menikmati pemandangan indah dari jembatan Aek Tanoponggol dan menjadi daya tarik tersendiri jika berkunjung ke Pulau Samosir. Pemirsa, warga Desa Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo kembali melakukan tradisi ndurung. Kegiatan tradisi menangkap ikan bersama secara massal di kolam milik desa dalam rangkaian kerja tahun atau pesta tahunan desa. Asal kata ndurung yaitu mencari ikan atau nurung di kolam dan di sungai, merupakan salah satu kegiatan pendukung pada pelaksanaan tradisi suku Karo merdang-merdem atau kerja tahun tempo dulu. Akhir-akhir ini sebagian besar daerah Karo sudah meniadakan tradisi ndurung pada perayaan kerja tahun. Di Desa Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, tradisi ndurung dalam rangka menyambut kerja tahun kembali dilaksanakan di tambak atau kolom desa. Pada tradisi ini terlihat suasana sukacita dan antusias ratusan warga Desa Barus Jahe saat bersama-sama masuk ke dalam kolam untuk menangkap ikan. Kegiatan ini diikuti kaum perempuan dalam rangkaian kerja tahun di desa mereka. Menangkap ikan bersama dengan menggunakan peralatan tangguk tradisional, hasil tangkapan ikan nantinya akan dibawa pulang ke rumah masing-masing untuk santapan perayaan kerja tahun. Kepala Desa Barus Jahe, Daud Tarigan, mengungkapkan untuk itu pihaknya bersama dengan warga kembali mengadakan kegiatan ndurung atau melestarikan budaya dan meningkatkan kekompakan dan kebersamaan antar warga di Desa Barus Jahe.
Kegiatan kita ini durung masal, jadi anak-anak baru jaya semua, khusus kaum ibu, kita undang ke sini untuk ikut durung masal untuk mempersatukan masyarakat Desa Barujahe. Ini dalam rangka menyambut pesta tahunan Desa Barujahe. Harapannya supaya masyarakat dengan adanya ini bisa lebih kompak dan lebih sejahtera. Kegiatan ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilaksanakan menjelang kerja tahun untuk dijadikan sebagai lauk makan bersama di rumah. Kegiatan ini juga merupakan salah satu budaya turun-temurun suku Karo yang sudah ada sejak lama. Namun 20 tahun terakhir tidak ada lagi kegiatan durung setiap kerja tahun di desa. Pemirsa, kawasan objek wisata Pantai Pasir Putih Godung yang baru dibuka sekitar tahun 2018 terletak di Desa Partor Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Saat ini menjadi pilihan masyarakat untuk berwisata di kawasan Danau Toba. Jika ditinjau jarak dari kota Porsea menuju objek wisata Pantai Pasir Putih Godung, tidak terlalu jauh. Selain akses jalan sudah bagus, pengunjung hanya membutuhkan jarak tempuh sekitar 15 menit dengan jarak 12 km. Objek wisata Pantai Pasir Putih Godung ini merupakan salah satu tempat wisata yang menarik jika dibandingkan lokasi wisata yang serupa di sepanjang kawasan Danau Toba, namun juga sarana dan prasarananya belum cukup bagus dan lengkap jika dibandingkan dengan wisata yang ada di kawasan Danau Toba saat ini. Seperti Pantai Indah Pasir Putih Parparean dan Pantai Indah Lumban Bulbul Balige. Pantai Pasir Putih Godung ini sebenarnya memiliki daya tarik tersendiri, yakni memiliki lahan kosong yang luas masih perlu untuk dikembangkan dan juga sebagai lahan parkir yang memadai. Selain itu, rerumputan hijau yang luas tempat dapat melakukan berbagai aktivitas seperti yang kita lihat sendiri. Banyak anak-anak dapat bermain dan tempat bercengkrama bagi warga yang berkunjung. Oh, ini adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Kita lihat Desa Partor ini namanya Desa Partor, Kecamatan Uluan. Ini dikelola oleh aset HKBP dari HKBP Godung dan Cimatogu. Ini sangat indah. Yang penting cuma pengelolaannya aja. Dan ya kalau bisa lebih diperbaikilah. Ini sangat bagus. Semua nampak, Porsea, Laguhuti, Balige, Tapahan nampak dari sini. Terkait pengelolaan Pak, kira-kira pengelolaan seperti apa yang perlu diperlukan di sini Pak? Ya kalau memang HKBP boleh untuk mengelolanya lebih bagus lagi. Atau HKBP memberikan ke pihak ketiga, ke pihak lain swasta untuk mengelolanya lebih bagus lagi. Baik Bapak, bagaimana Pak fasilitas yang ada untuk saat ini yang ada di Godung ini gimana Pak? Ya saya lihat akses dari Porsea ke Godung ini kurang lebih 8 km lah kurang lebih. Itu aksesnya bagus, hanya ada di sedikit yang perlu diperbaiki. Hamparan Danau Toba yang begitu indah dan airnya yang jernih dan masih asri menjadi ciri khas tersendiri membuat wisatawan seringkali berlama-lama untuk bermain maupun menikmati keindahannya. Sahata juga berharap pemerintah Kabupaten Toba dapat memperhatikan pembangunan sarana infrastruktur yang dapat menunjang wisatawan sehingga dapat lebih menarik perhatian. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.